Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita mau menjelaskan tentang Khalifah Abbasiyah. Tonton dari awal sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Tonton. Selamat menonton. Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan yang berkembang di pusat Baghdad. Setelah mengalahkan dan merebut kekuasaan Bani Umayyah di tahun 750-an, Bani Abbasiyah berasal dari keturunan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah Daulah Abbasiyah selama 500 tahun, Daulah Abbasiyah sukses menjelma menjadi kekuatan Islam terbesar pada masanya. Terdapat 37 Khalifah Abbasiyah yang berasal dari bangsa non-Arab maupun Arab, yang berhasil menjaga izah dan semangat Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbeda dengan daulah sebelumnya yaitu Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah mengatur kehidupan Islam dengan pola pemerintah beragam yang dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan budaya yang terbagi ke dalam 5 periode pengaruh besar, yakni yang pertama adalah periode Persia I yang berkuasa dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode awal kekuasaan Abbasiyah merupakan masa di mana umat Islam mampu mencapai kejayaannya yang gemilang di berbagai ranah kehidupan, khususnya peradaban dan ilmu pengetahuan. Khalifah memiliki peran yang cukup sentral dan masih memegang penuh kekuasaan sementara kekuatan negara dioperasikan oleh orang-orang Persia. Khalifah pertama Daulah Abbasiyah adalah Abbas al-Saffah yang memerintah dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 136 Hijriah atau 754 Masehi. Abu al-Abbad Abdillah al-Saffah adalah salah satu keturunan paman Nabi SAW yang gigih meneruskan perjuangan para pendahulunya mendirikan Daulah Abbasiyah. Sebagai khalifah yang pertama, Abu Abbas berkuasa dalam tempo yang cukup singkat karena memerintah selama 4 tahun. Kebijakan yang dilakukan olehnya lebih diutamakan pada peletakan dasar dan fondasi pemerintahan Abbasiyah bagi khalifah-khalifah selanjutnya. Sebelumnya kematiannya, Abu Abbas telah memusatkan pemerintahannya di Hashimiyah atau Irak, agar Abbasiyah memiliki basis pemerintahan yang tetap saat itu. Setelah kematiannya, Abu Abbas al-Saffah, pemerintah Daulah Abbasiyah dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi sampai 158 Hijriah atau 775 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh khalifah yang ketiga yaitu Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi yang memerintah dari tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi sampai 169 Hijriah atau 785 Masehi. Lalu khalifah yang keempat adalah Abu Muhammad Musa al-Hadi yang memerintah dari tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi sampai 170 Hijriah atau 786 Masehi. Kala dipimpin olehnya, Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan sebagai pusat kebudayaan Islam. Saat itu, Bait al-Hikmah disebut-sebut sebagai kelanjutan dari institusi Akademi Jundi Sapur yang dibangun pada masa dinasti Sasania Persia. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dikaji pada masa pemerintah Khalifah Abu Ja'far Harun ar-Rasyid meliputi ilmu umum seperti filsafat, logika, kedokteran, kimia, musik, astronomi, metafisika, matematika, alam, geometri, aljabar, aritmetika, mekanika, dan sebagainya. Adapun ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, tasawuf, mantik, kalam, bahasa, balaghah, dan sastra. Berbagai macam karya monumental melahirkan sistem baru dan penemuan-penemuan yang berhasil meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran dunia Islam saat itu. Setelah itu dilanjut oleh khalifah yang keenam yaitu Abu Musa Muhammad al-Amin yang memerintah pada tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi sampai 198 Hijriah atau 813 Masehi. Khalifah selanjutnya setelah Abu Musa Muhammad al-Amin adalah Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun yang berkuasa pada tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi sampai 218 Hijriah atau 833 Masehi. Khalifah selanjutnya adalah Abu Ishaq Muhammad al-Mu'tasim yang memerintah dari tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi sampai 227 Hijriah atau 842 Masehi. Setelah itu, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Abu Ja'far Harun al-Wasik yang memerintah dari tahun 227 Hijriah atau 842 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Khalifah Abu Ja'far al-Rashid juga menjadi khalifah terakhir pada periode Persia I. Yang kedua, periode Turki I yang berkuasa pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Sepeninggalan Al-Wasik, kendali Daulah Abbasiyah benar-benar berada di tangan bangsa Turki. Periode kedua merupakan masa pemerintahan di mana para khalifah telah kehilangan kemandirian dan wibawanya sebagai pemimpin Islam yang berdikari. Posisi khalifah tidak ubahnya pemimpin boneka yang dimainkan oleh orang-orang Turki dari dalam. Oleh karena itu, bangsa ini disebut dengan periode pengaruh Turki I. Khalifah pertama pada periode Turki I adalah Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 247 Hijriah atau 861 Masehi.
Atas kebijakannya, mazhab negara saat itu, Mu'tazilah, mulai ditinggalkan dan aliran salaf diperkenalkan kembali menjadi paham resmi Daulah Abbasiyah. Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang ditahan karena mihnah sebelumnya dibebaskan tanpa syarat. Bahkan para tawanan perang juga ia bebaskan setelah memberi kesaksian bahwa Al-Quran bukanlah makhluk Allah. Namun, sebelum hasil jerih payahnya terbayar, Al-Mutawakkil telah terbunuh dalam kudeta yang melibatkan para bawahannya dan anaknya Al-Muntasir. Al-Muntasir adalah anak dari Al-Mutawakkil yang diberikan wilayah kekuasaan oleh ayahnya, yaitu wilayah kekuasaan bagian barat. Al-Muntasir memerintah dari tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi sampai 248 Hijriah atau 862 Masehi. Al-Muntasir hanya mampu bertahan selama 6 bulan berkuasa. Al-Muntasir mati karena diracun oleh para petinggi-petinggi yang telah membayarnya. Kemudian para petinggi Turki mengangkat Al-Musta'in yang memegang wilayah timur sebagai khalifah selanjutnya. Al-Musta'in berkuasa dari tahun 248 Hijriah atau 862 Masehi sampai 252 Hijriah atau 866 Masehi. Pada periode Al-Musta'in terjadi pemberontakan keturunan Ahlul Bait yang dipimpin oleh Yahya bin Umar dan Hasan bin Zaid. Para panglima dan jenderal Turki, Boga dan Wasif, memaksa Al-Musta'in untuk menyerahkan kekuasaan kepada adiknya yang sedang menunggu kekuasaan, yaitu Al-Mu'taz, yang memerintah dari tahun 252 Hijriah atau 866 Masehi sampai 255 Hijriah atau 869 Masehi. Setelah menduduki kursi khalifah, Al-Mu'taz menghabisi semua saingan politiknya, termasuk para jenderal yang mengangkatnya, Boga dan Wasif. Namun tidak berlangsung lama, para jenderal Turki lainnya memaksanya untuk melepaskan kekuasaan kepada putra mendiang Al-Wasiq, yaitu Al-Muhtadid, yang memerintah dari tahun 255 Hijriah atau 869 Masehi sampai 256 Hijriah atau 870 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Muhtadid, keadaan negara semakin kacau. Al-Muhtadid pun mengalami hal yang sama seperti para khalifah pendahulunya dan diganti oleh Al-Mu'tamid yang memerintah dari tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi sampai 279 Hijriah atau 892 Masehi. Keberadaan Khalifah Al-Mu'tamid ternyata tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada masyarakat. Setelah Al-Mu'tamid wafat, Al-Mu'tadid menggantikan posisinya sebagai khalifah. Di tangan Al-Mu'tadid, keadaan Daulah Abbasiyah mulai membaik dan keadaan ekonomi menjadi pulih. Namun, sayangnya ia meninggal cepat setelah 1 tahun berkuasa. Periode selanjutnya, keadaan negara menjadi kacau kembali pada masa yang dipimpin oleh Al-Muqtafi, yaitu pada tahun 289 Hijriah atau 902 Masehi sampai 295 Hijriah atau 908 Masehi. Pada masa ini muncul golongan Qoromitah yang melawan pemerintahan yang sah. Pemberontakan Qoromitah semakin sengit hingga menyibukkan pemerintahan Al-Muqtadir, yaitu pada tahun 295 Hijriah atau 908 Masehi sampai 320 Hijriah atau 932 Masehi. Kekuasaan Al-Muqtadir pun berakhir pada 932 Masehi setelah dibunuh oleh pembantunya Mu'nis. Pembunuhan Al-Muqtadir oleh pembantunya dibalas oleh khalifah selanjutnya, yaitu Al-Qahir, yang memerintah pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi sampai 322 Hijriah atau 934 Masehi. Jabatannya tidak berlangsung lama karena ia dimakzulkan oleh wazirnya, Ibnu Muqlah. Al-Qahir diturunkan dan dieksekusi oleh rakyatnya sendiri secara paksa karena telah dihasut oleh Ibnu Muqlah. Khalifah selanjutnya setelah Al-Qahir adalah Al-Rodi yang memerintah dari tahun 322 Hijriah atau 934 Masehi sampai 329 Hijriah atau 940 Masehi. Dilanjutkan setelah Al-Rodi, khalifah selanjutnya adalah Al-Muttaqi, yaitu dari tahun 329 Hijriah atau 940 Masehi sampai 333 Hijriah atau 944 Masehi. Setelah Al-Muttaqi, orang yang menduduki kursi kekhalifahan adalah Al-Mustaqfi, yang menjadi pemimpin dari tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Al-Mustaqfi juga merupakan khalifah terakhir di periode Turki I. Persia II yang berkuasa dari tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1070 Masehi. Abu Syuza adalah seorang nelayan yang tinggal di kampung Kayakis Dailam, Persia. Mereka mengambil nasib sebagai tentara biasa di Dailam dan karirnya meningkat ketika Ali bin Buwayhi ditunjuk sebagai gubernur Al-Kharaj Persia. Seterusnya, kemenangan demi kemenangan dicapai hingga pamor mereka sampai ke telinga Khalifah Abbasiyah Al-Mustaqfi. Ahmad bin Buwayhi diundang oleh Khalifah Al-Mustaqfi ke kota Baghdad pada 938 Masehi dan sambut hangat. Ia dilantik menjadi Amil Al-Umara oleh Khalifah dengan gelar Mu'izz ad-Daulah, pembela negara. Sementara dua saudara lainnya, Ali bin Buwayhi, digelari Imad ad-Daulah, tiang negara.
dan Hasan bin Buwaihi mendapat gelar Ruh ad-Daulah, gelar negara. Gelar kebesaran tersebut ikut melegitimasi mereka dengan kekuasaan tingkat tinggi yang berlapis-lapis. Upaya untuk memperbaiki keadaan daulah dan mengusir orang-orang Turki dengan bantuan Bani Buwaihi tidak sepenuhnya menjadi langkah yang tepat. Kondisi sosial politik Abbasiyah dimanfaatkan oleh Bani Buwaihi. Daulah Buwaihi bergerak dalam daulah Abbasiyah berkeyakinan Syiah tampil mengatur dunia Islam di Baghdad. Bani Buwaihi memegang mazhab Syiah Isna Syariah, sedangkan para khalifah Bani Abbas bermazhab Sunni. Karena alas keberlangsungan daulah Buwaihi, mereka tetap membiarkan kedua mazhab tersebut menjalan keberseberangan tanpa terusik, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan daulah Abbasiyah memiliki nuansa intelektualitas Syiah yang kental. Bani Buwaihi juga memilih untuk mempertahankan institusi kekhalifahan Abbasiyah karena bagi mereka itu cukup aman untuk mengendalikan kekhalifahan dari balik layar sesuai dengan kepentingan mereka. Beberapa minggu setelah penempatannya, Ahmad bin Buwaihi menangkal dan menurunkan Khalifah Al-Mustaqfi dan mengganti dengan Al-Muti yang berkuasa dari tahun 354 Hijriah atau 946 Masehi sampai 362 Hijriah atau 974 Masehi. Untuk menunjang kehidupannya, Al-Muti menerima tunjangan dari Ahmad bin Buwaihi dalam jumlah yang besar. Pada 948 Masehi, Ahmad bin Buwaihi mengangkat anaknya, Bakhtiar yang bergelar Izzu ad-Daulah sebagai Amir al-Umara yang selanjutnya. Bakhtiar bin Ahmad juga mengambil keputusan yang sama dengan menggulingkan Khalifah yang Syah Al-Muti dan digantikan oleh At-Tai yang berkuasa dari tahun 362 Hijriah atau 974 Masehi sampai 341 Hijriah atau 991 Masehi. Beberapa tahun setelahnya, kejadian yang sama juga berulang kembali. Anak Bakhtiar bin Ahmad, Baha ad-Daulah, melengsarkan At-Tai yang membaiat Al-Qadir dari tahun 381 Hijriah atau 991 Masehi sampai 422 Hijriah atau 1031 Masehi menjadi khalifah baru. Pada periode Al-Qadir, pengaruh dan kekuasaan Bani Buwaihi semakin kuat. Namun Al-Qadir berhasil mengupayakan agar putranya Al-Qaim yang berkuasa dari tahun 422 Hijriah atau 1031 Masehi sampai 407 Hijriah atau 1075 Masehi menjadi khalifah penggantinya. Pada 1055 Hijriah, Khalifah Al-Qaim mengambil tindakan untuk mengusir Buwaihi dengan mengundang Ertugrul Bey dari daulah Turki Saljuk untuk datang ke Baghdad. Turki Saljuk yang bermazhab Sunni terkenal akan pengalaman perangnya sehingga dengan cepat menguasai Medan dan berhasil menyingkirkan daulah Buwaihi yang beraliran Syiah. Kemenangan tersebut berarti menandakan pergeseran kekuasaan dari daulah Buwaihi ke daulah Turki Saljuk. Dominasi Turki Saljuk di Baghdad sekali lagi mengukuhkan kedudukan Khalifah Abbasiyah hanya sekadar simbol pemersatu umat tanpa kekuasaan politik yang berarti. Namun di sisi baiknya, posisi mazhab negara dan kedudukan khalifah menjadi lebih baik setelah daulah Saljuk berkuasa. Hal ini karena Saljuk diberi nama dengan Khalifah Abbasiyah dan mereka menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga Rasulullah. Periode Turki II. Proses jatuhnya kekuasaan Abbasiyah dari Buwaihi ke tangan Saljuk berawal dari perebutan kekuasaan dalam negeri. Ketika Amir al-Umara Buwaihi yang terakhir, Al-Malik al-Rahim dirampas kekuasaannya oleh panglimanya Arslan al-Basosiri. Ia bertindak sewenang-wenang terhadap Al-Malik al-Rahim dan Al-Qaim, bahkan mengundang Al-Mustansir dari Fatimiyah untuk menguasai Baghdad. Nama daulah Saljuk dinisbatkan kepada Saljuk bin Tukok, tokoh keturunan Turki Oghuz yang berasal dari daerah Transoksania, Asia Tengah. Ertugrul Bey, pemimpin Saljuk terkuat saat itu, memproklamirkan dirinya sebagai Sultan di Nishabur setelah mengalahkan daulah Ghaznawiyah. Pada 1040 Masehi, daulah Turki Saljuk mendapat pengakuan dari daulah Abbasiyah di Baghdad. Sepeninggal Ertugrul Bey, daulah dipimpin oleh Alparslan dan selanjutnya anaknya, Malik Shah yang didampingi wazir Nizam al-Mulk yang berhasil mendirikan Universitas pertama dunia, Nizamiyah, 1065 Mai di Baghdad. Atas wasiat Al-Qaim dan persetujuan dari wazir Nizam al-Mulk sebagai perwakilan Sultan Malik Shah, pergantian Khalifah Abbasiyah selanjutnya diberikan kepada Al-Muqtadi yang memerintah pada 467 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 487 Hijriah atau 1094 Masehi. Pada masa Al-Muqtadi, fondasi kekhilafahan Abbasiyah mengalami pemulihan serta kewibawaannya berangsur kembali. Suatu hal yang jarang terjadi pada beberapa periode sebelumnya. Bahkan setelah kematian Malik Shah, istrinya, Turkan meminta Al-Muqtadi untuk mengangkat anaknya, Mahmud Al-Ghazi, menjadi sultan selanjutnya. Setelah kematian ayahnya secara mendadak, Al-Mustazir 487 Hijriah atau 1094 Masehi sampai 512 Hijriah atau 1118 Masehi tampil sebagai khalifah selanjutnya. Meskipun Al-Mustazir dikenal sebagai pribadi yang mencintai ulama dan orang-orang soleh, keadaan kekhilafahan tidaklah stabil dan terus diguncang berbagai permasalahan internal Sultan Saljuk.
Khalifah selanjutnya diantaranya adalah 1. Al-Mustarsyid yang memimpin pada 512 Hijriah atau 1118 Masehi sampai 529 Hijriah atau 1135 Masehi. Yang kedua, Al-Rasyid yang memimpin pada 529 Hijriah atau 1135 Masehi sampai 530 Hijriah atau 1136 Masehi. Yang ketiga, Al-Muqtafi yang memimpin pada 530 Hijriah atau 1136 Masehi sampai 555 Hijriah atau 1160 Masehi. 5 adalah periode bebas pengaruh, yaitu dari tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada periode bebas pengaruh, terdapat 6 khalifah, yaitu yang pertama adalah Al-Mustanjid yang berkuasa dari tahun 555 sampai 566 Hijriah atau 1160 sampai 1170 Masehi. Yang kedua adalah Al-Mustadi yang berkuasa dari tahun 566 sampai 575 Hijriah atau 1170 sampai 1180 Masehi. Yang ketiga adalah An-Nasir yang berkuasa dari tahun 575 Hijriah atau 1180 Masehi sampai 622 Hijriah atau 1224 Masehi. Selanjutnya setelah Al-Nasir adalah Al-Zohir, yaitu pada tahun 622 Hijriah atau 1224 Masehi sampai 623 Hijriah atau 1226 Masehi. Setelah Al-Zohir, yang menduduki kursi kekhalifahan adalah Al-Mustansir, yaitu pada tahun 623 Hijriah atau 1226 Masehi sampai 640 Hijriah atau 1242 Masehi. Lalu khalifah terakhir di Daulah Abbasiyah adalah Al-Musta'sim, yaitu pada tahun 640 Hijriah atau 1242 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Paman pulang bawa buah tangan. Cakep, Bawa celana simpan di lemari. cakep. Hanya itu materi yang kami berikan Karena kami sudah lelah mencari materi. Salah dong. Salah. Ulang. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dan lubuk hati yang paling dalam, kami tutup penjelasan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru benar.